Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Pigi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini yang sesungguhnya, sahabat. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra.